Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas mengenai kebijakan publik, di mana dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik. Baiklah, perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang ada. Karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal yang tersirat atau kontekstual yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Karena itu, setiap media yang ada haruslah bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat pun harus berperan dan dapat menganalisis setiap kebijakan serta mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah dan dua tujuan mempelajari kebijakan pemerintah. Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan. Pertama, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Kedua, kebijakan yang meracuni publik atau kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja. Dan dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan. Dan kebijakan ada karena dua faktor, yaitu ada masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan itu berubah-ubah. Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor terkait dengan kebijakan publik, diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasikannya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar Aminullah dalam Muhammadi 2001 mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan, Naduraha mengatakan bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata polisi yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meskipun demikian, kata kebijakan yang berasal dari polisi dianggap merupakan konsep yang relatif. Michelle Hill menyatakan, the concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element agents which other premises and actions are supposed to be tested for consistency. Dengan demikian, yang dimaksud kebijakan dalam kybernologi adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam hal kebijakan, Thomas Erdai merumuskan model kebijakan, antara lain menjadi model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, serta model sistem. Selanjutnya, tercatat 3 model yang diusulkan Thomas Erdai, yaitu model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Tree dalam bukunya Principles of Management adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan, yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai definisi kebijakan. Membagi pengetahuan kepada masyarakat tentang arti dan sistem yang terkandung dalam penetapan kebijakan pemerintah terhadap rakyat dengan bahasa sederhana dan berupaya untuk dapat dimengerti oleh berbagai kalangan.
Pemahaman ini dapat bermanfaat akan mampu menjawab inti dari pernyataan besar dari tujuan-tujuan, yaitu apakah kebijakan yang dibuat pemerintah selama ini sudah sesuai dengan kehendak rakyat. Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya menurut Erlau dan Pewitt. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan menurut Edi Soeharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Selain tiga teori di atas, kebijakan pun dapat didefinisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya. Antara lain, pertama yakni teori kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Kedua, teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai ekonomi kelompok elit yang memerintah. Ketiga, teori elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah. Keempat, teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, teori inkremental, kebijakan yang dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau, atau dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. Keenam, teori permainan, memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Ketujuh, teori kebijakan yang lain adalah teori campuran, yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal-hal yang tersirat atau kontekstual yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk informasi kepada rakyat. Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan. Pertama, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Kedua, kebijakan yang meracuni publik atau kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja. Dalam hal dampak, yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan, dan kebijakan ada karena dua faktor, yaitu adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi atau sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah. Kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam 3 tingkatan. Pertama, kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kedua, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat
peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Ketiga, kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Walaupun demikian, berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan memang berupaya menyinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn, analisis kebijakan dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif, kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan secara sederhana, kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy Process. Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil yang berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai kebijakan, di sini saya juga akan membahas mengenai definisi publik. Publik tersebut setelah melalui analisis yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik, Thomas Ardai merumuskan model publik, yaitu kelembagaan, elit, dan kelompok. Di sisi lain, publik sangat berkait dengan administrasi negara. Ketika publik aktor mengkoordinasikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas, hal ini dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara. Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat terpenuhi oleh individu atau kelompoknya, tetapi diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara. Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh Syed Zainal Abidin adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Pendapat lain tentang kebijakan menurut Hans Lau dan Kenneth Prewitt adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas Ardai, penulis buku Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Ryan Nugroho di kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Adapun menurut Syed Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, publik adalah kebijakan tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu publik berfungsi sebagai pengontrol keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Publik yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama
untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Hal ini tergambar dalam gambar yang mana bisa kita pikirkan bahwasanya kebijakan publik itu terdiri dari masyarakat, yang mana diawali dengan transisi, kemudian awal, dan dicita-citakan. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Namun, Ryan Nugroho bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, melainkan karena kebijakan publik menyangkut politik. Sementara itu, pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang mengerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik. Kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil, dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Setelah membahas mengenai definisi kebijakan dan membahas mengenai definisi publik, di sini kita akan membahas definisi kebijakan publik. Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama, yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum, tidak hanya sekadar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara. Ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara. Menurut Nigro dan Nigro dalam buku Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara, administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara, dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.
Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas Erdai, penulis buku Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Ryan Nugroho, menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan berasa tampil. Menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. Dalam criminology dan dalam konsep kebijakan publik, kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 prinsip, yaitu pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik atau formulasi kebijakan. Kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Akan tetapi, dari semua isu tersebut, menurut Said Zainal Abidin, tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Beberapa ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan. Pertama, efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Kedua, efisien. Dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ketiga, cukup. Suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Keempat, adil. Kelima, terjawab. Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, setelah membahas mengenai definisi kebijakan, definisi publik, dan definisi kebijakan publik, kita akan membahas mengenai keputusan dan kebijakan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Proses ini untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan dan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah tersebut ada dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam kegiatan diskusi. Seiring dengan hal tersebut, proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman tersebut terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini,
para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan. Masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk dalam penetapan sasaran tujuan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan proses kebijakan. Nigro juga tidak membedakan antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan. Menurut mereka, tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara pembuatan keputusan atau decision making dan pembuatan kebijakan atau policy making. Karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut membentuk rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Di lain pihak, Utomo membedakan pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. Pembuatan keputusan merupakan suatu tindakan untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif mengenai suatu hal dan selesai. Sedangkan perumusan kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang meliputi banyak pengambilan keputusan dan dilakukan dengan memilih alternatif secara terus-menerus. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerstone bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Kehidupan sehari-hari seorang eksekutif, manajer, kepala, ketua, direktur, rektor, bupati, gubernur, menteri, panglima, presiden, atau pejabat apapun, sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Seringkali ia merasa hampa apabila dalam satu hari tidak mengambil suatu keputusan. Tidak menjadi soal apakah keputusan itu benar-benar mendukung atau mengandung kelemahan. Oleh karena itu, banyak manajer yang berpendapat bahwa lebih baik membuat 6 kesalahan daripada 10 keputusan yang ia buat daripada sama sekali tidak membuat keputusan. Bagi pejabat tersebut, yang paling penting timbul rasa kepuasan karena dapat mengambil keputusan hari itu. Selanjutnya membahas mengenai pengertian pembuatan keputusan. Glossary of Public Administration. Pembuatan keputusan adalah suatu proses di mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada. Memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dan untuk mengurangi risiko-risiko, ketidakpastian, dan pengeluaran sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan. Berikut ini pendapat beberapa ahli tentang pengertian pengambilan keputusan.
Pertama, menurut James E. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif, yang mana ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. Ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Kedua, menurut Prajudi Atmosudirjo, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problematika untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Setelah mengetahui definisi dari keputusan, selanjutnya akan dikemukakan definisi dari pengambilan keputusan. Di mana definisi ini ada beberapa para ahli yang menafsirkan. Pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kedua, menurut S. P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap perhitungan alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu, pengambilan keputusan juga merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya tersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang diinginkan dalam kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merumuskan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kerap kali pengambilan keputusan itu hanya merupakan satu segi saja. Misalnya, hanya menyangkut segi keuangan saja, dan kalau dipecahkan tidak menimbulkan efek sampingan atau akibat lain. Namun, ada kemungkinan dapat saja terjadi masalah yang pemecahannya menghendaki dua hal kontradiksi terpecahkan sekaligus. Oleh karena itu, tujuan pengambilan keputusan itu dibedakan menjadi dua. Pertama,
yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang berhasil tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan menurut Nigro and Nigro adalah sebagai berikut. Pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama atau konservatisme. Ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Dan yang terakhir, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Hal tersebut selalu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan, khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, di mana ternyata yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, di mana ternyata pada kenyataannya proses keputusan atau kebijakan tersebut kental dengan berbagai macam pengaruh yang bersifat negatif. Kemudian kita akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengerahkan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-tahap atau disebut langkah yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. Secara garis besarnya, proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, penemuan masalah. Tahap ini merupakan tahap di mana masalah harus didefinisikan dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah satu dan bukan masalah atau misalnya isu menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap di mana masalah yang sudah ada atau sudah jelas itu kemudian diselesaikan. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Identifikasi peristiwa-peristiwa di masa datang atau stage of nature. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan alat atau sarana untuk mengevaluasi atau mengukur hasil. Biasanya berbentuk tabel hasil atau pay of table. Yang keempat adalah pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Banyak ahli yang berpendapat mengenai proses pengambilan suatu kebijakan. Tetapi pada intinya,
pada pengambilan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Suatu organisasi apabila menghadapi permasalahan yang lebih dulu harus dibuat jelas apakah itu memang masalah atau sekedar isu belaka. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah persoalan yang harus dipecahkan, sedangkan isu adalah persoalan yang perlu dibicarakan. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah. Untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah, lebih dahulu harus diperoleh data dan informasinya. Dengan kata lain, lebih harus dapat didatanya. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi tentang penyebab timbulnya masalah. Di sini, fungsi unit pengolah data sangat penting sebab kemungkinan juga akan ada informasi yang masuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, membuat beberapa alternatif pemecahan masalah. Untuk dapat membuat alternatif pemecahan masalah, lebih dahulu harus diketahui penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya, dibuatlah beberapa alternatif pemecahannya. Dalam pembuatan beberapa alternatif, masing-masing alternatif harus ditunjukkan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang keempat adalah penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Alternatif dipertimbangkan berkaitan dengan tujuan yang ditentukan. Apakah dapat memenuhi keharusan atau keinginan. Alternatif yang terbaik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang baik untuk menilai berbagai alternatif yang telah dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan keputusan. Apabila salah satu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, keputusan tersebut kemudian harus ditetapkan sekalipun langkah ini sudah jelas. Tetapi seringkali keputusannya tidak baik, yang baik sekalipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Keberhasilan penetapan keputusan yang diambil oleh pemimpin bukan semata-mata tanggung jawab dari pemimpin, melainkan komitmen dari bawahan untuk melaksanakannya juga memegang peranan yang penting. Dengan mengevaluasi dan memilih alternatif suatu keputusan, seharusnya juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan dari keputusan tersebut. Berapapun baiknya suatu keputusan, apabila keputusan tersebut sulit diterapkan, maka keputusan itu tidak ada artinya. Pengambilan keputusan tersebut membuat keputusan berkaitan dengan tujuan yang ideal dan hanya sedikit mempertimbangkan penerapan operasional. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian. Setelah keputusan diterapkan, pengambilan keputusan tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Mekanisme sistem
pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang bersifat khusus dan mudah diukur dapat mempercepat pemimpin untuk menilai keberhasilan keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut kurang berhasil, di mana permasalahan masih ada, pengambil keputusan perlu untuk mengambil keputusan kembali atau melakukan tindakan koreksi. Masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk dalam penetapan sasaran tujuan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan proses kebijakan. Perbedaan pembuatan kebijakan dan pembuatan kebijakan menurut pakar-pakar, di antaranya menurut Nigro dan Nigro, juga tidak membedakan antara pembuatan keputusan dan pembuatan perumusan kebijakan. Menurut mereka, tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara pembuatan keputusan atau decision making dan pembuatan kebijakan atau policy making, karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan. Namun kebijakan-kebijakan membentuk rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak ancaman keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Yang kedua, menurut Cokro Amijojo, mengikuti pendapat Anderson, membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan menyatakan bahwa pembentukan kebijakan atau policy formulation atau policy making berbeda dengan pengambilan keputusan atau decision making. Karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai. Adapun pembuatan kebijakan meliputi banyak tindakan pengambilan keputusan. Jadi, jika pemilihan alternatif dilakukan dan selesai, kegiatan itu disebut pembuatan keputusan. Sebaliknya, bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan, kegiatan tersebut diutamakan perumusan kebijakan. Kemudian yang ketiga, menurut Utomo, yang mana membedakan pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. Pembuatan keputusan merupakan suatu tindakan untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif mengenai suatu hal dan selesai. Sedangkan perumusan kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang meliputi banyak pengambilan keputusan dan dilakukan dan memilih alternatif secara terus-menerus. Kemudian kita membahas mengenai apa aja sih tipe keputusan. Pertama itu ada keputusan terprogram atau programmed decision. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Contohnya, penetapan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, dan prosedur kenaikan jenjang kepegawaian. Kedua, keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan yang tidak terprogram itu adalah keputusan yang dibuat karena terjadinya masalah khusus
atau unik, atau tidak biasa terjadi, atau tidak familiar dan terstruktur. Contohnya penjualan yang merosot tajam, pemakaian teknologi modern. Selanjutnya, kita membahas mengenai model pengambilan keputusan. 10 menit lagi. Pertama, model klasik. Masalah dan sasaran. Model pengambilan keputusan. Pertama, model klasik. Masalah dan sasaran jelas, kepastian kondisi, informasi lengkap terhadap alternatif dan hasil, pilihan rasional oleh individual untuk memaksimalkan hasil. Kemudian yang kedua adalah model administratif. Masalah dan sasaran tidak jelas, kondisi tidak pasti, informasi terbatas mengenai alternatif hasil, serta penyelesaiannya dengan intuisi. Kemudian yang ketiga adalah model politis, yang mana pluralitas, sasaran pertentangan, kondisi tidak pasti, ambiguitas, sudut pandang tidak konsisten, informasi membingungkan, tawar-menawar, dan diskusi antara anggota koalisi. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan menurut Nicro adalah sebagai berikut. Pertama, cara berpikir yang sempit atau cognitive nearsightedness. Kemudian yang kedua adalah adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu, atau assumption that future will repeat past. Kemudian yang ketiga, terlampau menyederhanakan sesuatu atau oversimplification. Kemudian yang keempat, terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang atau over-reliance on one's own experience. Kemudian yang kelima, keputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi para pembuat keputusan atau preconceived notions. Kemudian yang keenam, tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan atau unwillingness to experiment. Kemudian yang ketujuh, keengganan untuk membuat keputusan atau reluctance to decide. Kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal, khususnya di dalam pembuatan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga semaksimal mungkin kesalahan tersebut harus diminimalisasi atau dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap pengimplementasian di lapangan yang berdampak pada citra buruk para penentu kebijakan tersebut sekaligus kebijakan itu sendiri. Sebagian besar pandangan guna menentukan menuntun perilaku pembuat keputusan, diantaranya terangkum dalam 5 nilai. Pertama, nilai politis, artinya pembuat keputusan boleh mengevaluasi alternatif kebijakan pada bagian kepentingan mereka untuk pesta politisnya atau kelompok pelanggan dari urgensinya. Kemudian nilai organisasi, artinya pembuat keputusan, terutama pada birokrat, bisa juga dipengaruhi oleh pandangan organisasi. Kemudian yang ketiga, nilai personal, artinya keinginan untuk melindungi atau mempromosikan finansial, reputasi, atau posisi yang historis bisa saja menjadi ukuran suatu keputusan. Yang keempat, nilai kebijakan, artinya baik diskusi pada poin ini atau sinisme yang hadir di dalamnya tidak akan mengajak
kita untuk menyimpulkan pembuat keputusan dipengaruhi oleh keuntungan konsiderasi politis, organisasi, atau personal. Pembuat keputusan bertindak berdasarkan persepsi mereka terkait keterkaitan publik tentang bagaimana kebijakan publik yang pantas. Kemudian yang terakhir adalah nilai ideologis. Artinya, ideologi dibuat secara logis untuk menghubungkan pandangan dan kepercayaan yang menunjukkan gambaran sederhana dunia guna menentukan perilaku seseorang. Selanjutnya kita membahas mengenai tahapan pembuatan kebijakan. Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsepsi dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukumnya dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan. Adapun keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Dalam pandangan Sidney, dalam Fisher, Miller, and Sidney, tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapan kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini berkaitan dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besarnya pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Berbagai definisi para ahli kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan agenda. Kemudian yang kedua adalah formulasi kebijakan. Ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Kemudian yang keempat, penilaian atau evaluasi kebijakan. Dan terakhir, jika kita melihat ciri kebijakan publik, pertama, sangat kompleks. Kedua, prosesnya bersifat dinamis. Ketiga, komponen-komponen beraneka ragam. Keempat, peran penting masyarakat masing-masing substruktur berbeda-beda. Kelima, memutuskan. Keenam, sebagai pedoman umum. Ketujuh, untuk mengambil tindakan. Kedelapan, diarahkan pada masa depan. Kesembilan, terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Keenam,
secara formal dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ketujuh, apa yang tercermin dalam kepentingan umum dan yang terakhir dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kebijakan publik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.